Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Saya bilang sama ibu saya telepon mama di Jakarta. Gak kebayang saya ke Amerika harus bersihin WC. Tapi ya itulah hidup ya. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Saya bahkan nggak bisa maju saya jadi jaksa. Kan jaksa di Indonesia juga harus tinggi tertentu loh, ya nggak? Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Gue tuh nggak bayar masuk angkatan, gue yang dibayar. Maksudnya saya dapat bonus loh masuk angkatan. $7.000, berapa ribu dolar gitu. Mengeluarkan uang. Nggak ngeluarin, malah dikasih duit gitu. Dari langit-langit itu bolong tembus mental di meja saya, di meja. Depan itu ya pas exactly. Kalau tadinya saya nggak nunduk, ini yang kena. Jadi kalau memang saat itu memang saatnya harus sudah meninggal, ya meninggal di situ. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan, bincang-bincang dengan diaspora Indonesia tentang perjuangan hidupnya di Amerika. Saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono. Dan bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat dan tetap semangat menjalani perjuangan hidup dimanapun Anda berada ya. Dan kali ini kami berdua berada di sebuah markas militer di San Antonio, tepatnya di Fort Sam Houston di kota San Antonio. Kita kenalkan dulu langsung ya. Nama saya Rosita Arwan Orchid Baptist. Pangkat saya Letkol. Ya. Sebelum kita bercerita nih tentang aktif militernya dulu, di Indonesia itu waktu itu gimana backgroundnya? Saya lulus dari Fakultas Hukum USU. Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara, jurusan perdagangan internasional. Dan ketika lulus saya bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta, terus bekerja sebagai wartawan. Wartawan ya. Wartawan di majalah Bisnis dan Ekonomi, Warta Ekonomi. Saya bergabung dengan Warta Ekonomi tahun 1997. Dan kemudian pindah ke Amerika tahun berapa? Tahun 2000 September saya pindah ke sini karena menikah dengan pria tahun 2000 Amerika. ya. Tahun 2000. Jadi kesini karena cinta ya. Benar, cinta yang membawa saya ke Amerika. Waduh, ada lagunya itu. Iya. Pekerjaan pertama di Amerika setelah pindah tahun 2000 itu apa? Mau coba cari kerja di sini, mau jadi wartawan juga pura-puranya, ya kan? Karena saya suka banget itu jadi wartawan. Ada passion di situ ya? Iya, itu pekerjaan yang paling saya suka. Dan mereka selalu tanya, oh udah pernah jadi wartawan di Amerika? Ya belum lagi, orang ini baru sampai sini. Iya, jadi setiap kali melamar pekerjaan itu mereka selalu tanya, sudah punya pengalaman kerja di Amerika? Ya belum, ya kan, namanya juga baru sampai sini. Makanya saya cari kerja di fast food restaurant Burger King. Oh my God. So, jadi saya jadi kasir di Burger King itu selama 3 bulan. 3 bulan. Dengan gaji 1 jam $6.25. Saya jadi kasir, tapi di Burger King itu kalau mau tahu ya, kalau lagi nggak ada pelanggan, kita tuh harus bersih-bersih meja, harus bersih-bersih WC. Jadi nggak bisa duduk-duduk nunggu pelanggan, nggak bisa ya. Walaupun kasir ya tetap harus kerja itu ya. Jadi harus bersihin meja, beresin kursi, dan kalau restroomnya kotor kita harus bersihin. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Saya bilang sama ibu saya telepon mama di Jakarta. Gak kebayang saya ke Amerika harus bersihin WC. Tapi ya itulah hidup ya. Jadi mencoba jadi Burger King. Jadi I start from the bottom, from the scratch. So saya kepikiran, suami saya kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat Amerika. Dia bilang, kenapa kamu gak gabung ke Army aja? Mereka gak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum, gitu kan. Ternyata benar. Maksudnya ketika saya coba mau gabung ke angkatan, saya masuk ke recruiter office, mereka tertarik mau gabung angkatan. Mereka tuh nggak lihat tinggi badan, nggak lihat jenis kelamin. Mereka, bener, saya tolongin, kata gitu. Jadi pas ujian nilainya cuma 29, padahal untuk lulus 31. Loh, tinggal sedikit kurang 2 aja ya. So saya kalah ujian pertama. Tapi apakah itu mematahkan semangat saya? Enggak. Maksudnya saya tanya, berapa lama lagi saya baru boleh ambil ujian berikutnya? Coba lagi. Harus tunggu 30 hari.
Jadi selama 30 hari itu saya belajar lagi lewat. Pas yang kedua. Iya, kedua ya. ujian. Terus dikirim ke namanya itu Fort Jackson, South Carolina. Saya ke sana ujian fisikal. Fisik. Iya, ujian fisik. Diperiksa apakah badannya memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan. Saya lewat semuanya. Masuk di angkatan. Tapi karena saya bukan warga negara Amerika, saya hanya boleh memilih beberapa jenis pekerjaan. Oh, terbatas. Padahal pengennya jadi wartawan lagi ya kan. Tapi nggak ada pilihan karena belum jadi warga negara. Kan mereka harus melihat background. Pilihan yang mereka kasih cuma jadi supir, montir, tukang masak. Cuma itu, dan saya pilihnya montir, mekanik. Mekanik. Iya, saya pilih mekanik padahal cewek ya kan. Masuk mekanik, sekolah mekanik itu centralized di South Carolina. Jadi saya dikirimnya ke Fort Jackson. Sekolahnya. Lewat dari Fort Jackson saya dikirim ke Jerman. Nah, satu hal lagi yang perlu tahu, di Amerika itu kalau masuk angkatan ada jenjang pangkat. Ya, karena saya punya gelar sarjana hukum, saya nggak sempat dipanggil private. Pangkat saya langsung spesialis, which is equal dengan kopral. Jadi saya masuknya langsung spesialis. Suka diledekin karena saya paling tua loh, umurnya 34 waktu itu. Masuk itu ya, masuk ya. Teman-teman seangkatannya umur 17, 18, 20 baru SMA gitu ya. Iya. Masih fresh graduate. Masih fresh. Jadi pas pelatihan itu pas lagi repel ya, dari apa namanya repel, yang dilempar dari tower tinggi pakai tali gitu kan? Turun itu. Iya turun, gitu turun mereka bilang, dipanggilnya apa? Come on Granny, you can do it. Jadi dipanggilnya Granny. Tapi iya kalau misalnya kita kulitnya tipis tersinggung ya. Iya betul. Tapi saya sih it's okay, why not? Saya malah nanggapnya ketawa. Waktu itu perempuan banyak enggak yang Nah, Esme nggak sebanyak laki-laki ya. Perempuan tuh Tetap ya minoritas. ya, minoritas ya? selalu lah. Nah, tapi sekarang mah kayaknya sudah enggak ya. Waktu Iya, pelatihan itu sama, artinya antara mereka menerapkan pelatihan dengan Oh, sama. Jadi Semua pelatihan penggemblengan itu kita sama, nggak ada bedanya. berat. Sama. Jadi kalau kita harus latihan lari, push up, sit up, terus naik turun gunung. Namanya obstacle course. Semuanya sama, nggak ada pengecualian ini buat cewek, ini buat cowok, nggak ada, sama sama aja ya. semuanya. Semua harus sama, begitu udah masuk sama semua ya. Untuk urusan ini kalau di Indonesia kan namanya persyaratan tinggi badan kan ada, di sini nggak ada sama sekali. Kalau untuk tinggi saya karena saya cuma 149 cm atau di sini bilangnya 4'11", itu tidak dibutuhkan waiver. Apa itu waiver? Kita bilangnya bahasa Indonesianya. Pengecualian Ya, atau apa ya? Tidak butuhkan surat khusus dari orang-orang tertentu, instalasi tertentu. Kalau masih 4'11". Tapi kalau misalnya dia 4'8" itu mungkin 140. 4'8" itu saya kurang tahu berapa 4'8", tapi kalau dia 4'8" dia harus ada waivernya gitu. Kalau udah pendek sekali ya. iya, harus ada waivernya. Maksudnya apa sih kelebihannya sehingga dia harus diterima gitu loh. Oh gitu. Terus usia juga nggak ada batasan? 35. Oh maksimal 35 untuk masuk itu ya? Iya. Dan waktu diterima itu langsung ditempatkan di mana? Saya Jerman. Berapa lama? Saya di Jerman 4 tahun. Dari sana saya dikirim ke Irak sekali, dari sana terus ke Kuwait sekali. Jadi selama penempatan di Jerman itu saya dideploy dua kali. Jadi waktu Irak masih dalam waktu itu masih perang? Yes. Atau tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2005 berangkat ke Irak. Tahun 2006 karena mau pindah jadi perwira balik ke Amerika. Oh gitu. Dan waktu ditempatkan di Irak di mana? Saya ditempatin di namanya itu Al-Takadum TQ bilangnya. Ya itu join sama marinir. Kita memang unitnya itu apa ya bilangnya, fokusnya di amunisi. Amunisi. Terus nanti kita nganterin dari poin A ke poin B, itu kan kita harus naik mobil militer ya. Ya kita harus tetap pakai apa namanya? Pakai full gear militer, gitu ya. full gear. Helmet, ya, full gear. vest. Ya, pakai helmet anti peluru, pakai vest anti peluru, bawa senjata, duduk di truk di belakang, perasaan gitu ya. Tetap berbahaya ya karena
kita bilangnya musuh atau bahaya mengancam dari kiri dan kanan, kita harus siap-siap. Pernah nggak mengalami misalkan ada penembakan Hal yang atau hal yang waktu seram. tugas di sana? Ketika saya di Konvoi misalkan, ya, kemudian ada- ketika di Irak, waktu itu pangkat saya Letnan 1. Sudah perwira ya? Ya, sudah perwira. Saya dikirim dari Bayab. Bayab itu Baghdad International Airport. Dulu di mana istananya Saddam Hussein. Saya dikirim ke sana untuk ngambil sekolah masalah supply. Sebagai Letnan 1, saya punya anak buah kan, nggak mungkin kelihatan bodoh ya, nggak. Jadi harus belajar. Saya dikirim sekolah ke 2 minggu nih. Dikirim sekolah naik helikopter, naik Apache. Oh my gosh, itu pengalamannya bagaimana gitu, naik kapal terbang helikopter dari tempat satu, dari Bayab ke Green Zone. Gitu, saya ke sana terbang, terus ngelihat dari atas War zone gitu ya. yes, kompak. Terus kalau ada yang mencurigakan, kita kan tembak ya, karena saya juga harus naik sama crew chiefnya, sama pilotnya, itu semua satu unit kita, gitu. Jadi tahu. Jadi kita ngelihat dari pesawat ke bawah itu pengalaman pasti di sini semuanya ya, ada di kepala. Sampai di sana, sampai di sekolah, quote and quote sekolah, kita bisa dengar pap musuh di luar. Dan ini hanya Tuhan yang tahu ya. Ini pengalaman mengerikan yang saya alami. Pas lagi duduk di kayak gini di kelas begini, saya plug in laptop, mau plugnya cuma di bawah, jadi bukan bawah. Jadi saya nunduk sedikit gitu karena ternyata laptop saya belum plug in. Saya plug in. Cuma 1 detik itu saya plug in, peluru boom. Jadi dari langit-langit itu pelurunya entah peluru nyasar atau apa dari langit-langit itu bolong tembus mental di meja saya, di meja Depan itu ya pas exactly. Kalau tadinya saya nggak nunduk, ini yang kena. Oh. Jadi itu pengalaman shaky, gemetaran, semua orang langsung kalau kita kok ada bunyi siren begitu, artinya kita harus masuk ke bunker, menyelamatkan diri. Kita semua lari langsung ambil senjata, langsung lari ke bunker, semuanya bersembunyi sampai siren tanda aman berbunyi. Jadi kalau tanda siren tanda bahaya itu bunyinya beda, kalau udah aman bunyinya beda. Kita masuk semua ke bunker. Sampai naik lagi ke atas, orang-orang bilang, aduh mem kamu beruntung banget mem. Nah, tadinya begini. Di situ saya belum menyadari bahwa itu adalah cuma berkat Tuhan. Cuma berkat Tuhan. Hanya sepersekian detik. Itu kalau misalkan ibu nggak gini mungkin Udah ya ini. apa yang terjadi kalau ya? ngelihat angle-nya, kalau ngelihat ya. sudutnya semuanya memang harusnya kepala saya yang kena. Dan waktu itu tidak ada helmet kan karena Enggak, kelas karena di ya. kelas. Nggak pakai helmet. Jadi kalau memang saat itu memang saatnya harus sudah meninggal, ya meninggal di situ. Jadi masih gemeteran sampai semua duduk kembali. Sempat saya bercanda sama military police yang datang menginvestigasi itu. Boleh nggak saya minta peluru selongsong bilangnya ya buat kenang-kenangan. Oh nggak boleh karena ini under investigation. Jadi harus proyektil bukan selongsong. Iya pelurunya. Iya proyektil ya. Pelurunya kalau selongsong kan itu selongsong bekasnya ya. Bekasnya proyektilnya. Proyektilnya itu langsung. Tapi nggak dikasih. Padahal pengen jadi souvenir ya nggak? Iya itu sejarah hidup. Nah waktu begitu ada tembakan itu yang terpikirkan apa? Blank atau sempat mikir? Itu blank. Itu blank, itu betul-betul blank. Dan begitu sirena, the siren berhenti, siren itu berhenti berbunyi, kita semuanya lari kan. Itu otomatis, kita kan udah dilatih kayak gitu kan. Masuk memori aja ya. Iya, bahaya, lari semua, Insting gitu langsung ya. pasang semuanya, langsung bawa senjata. Ya, itu kan drillnya istilahnya, kita bilangnya drillnya. Itu drillnya, kalau ada dengar suara begini harus begitu. Ya, itu apa yang di-grab pertama apa begitu? tembakan. Senjata ya. Harus itu memang prosedurnya begitu Laras ya. panjang ya Iya, laras panjang. Tapi sebagai human manusia sempat bertrauma wajar takut dong. gitu. Itu namanya kalau makanya rata-rata tentara itu yang udah pernah dikirim perang itu mereka punya PTSD, iya kan? Termasuk saya. Saya juga punya PTSD, ya kan? Itu pengalaman nggak bakal pernah hilang dari kepala kita. Sekarang apakah kita mau mengingat pengalaman itu terus menerus atau kita berteman baik dengan pengalaman itu?
gitu. Berdamai gitu Iya, dengan pengalaman iya. yang traumatis itu. Benar, karena ketika saya masih sersan juga, ketika itu di Irak, apalagi anak-anaknya duduk, kita tuh tidur aja ya, kita tidurnya nggak tenang ya kan, karena kalau udah boom ya kan, kalau udah keboom, pakai helmet aja tidurnya, bahkan sempat pada satu titik saya tuh tidurnya duduk di kursi, begini. Sambil pegang senjata. Iya. Senjata ya? Iya. Dan pakai helmet. Iya. Saya tidurnya. Bisa itu? Kalau dipikir-pikir kayaknya itu mustahil ya enggak ya. Tapi karena kita melatih badan kita ya, akhirnya katanya Allah bisa karena biasa. Akhirnya saya bisa karena biasa. Akhirnya terlatih begitu. Dan di barak ini, di barak yang istilahnya kalau normal pasti nggak bakal mau tinggal di tempat seperti itu, tapi kan itu udah puing-puing gitu. Jadi kita tidurnya di daerah kayak puing-puing begitu. Dan pangkat tertinggi sersan waktu itu saya yang in charge di ruangan itu, yang lainnya pangkatnya E3, E4. Saya udah sersan, otomatis berdasarkan pangkat tertinggi siapa yang akan supervise ini gitu. Makanya merasa bertanggung jawab dengan hidupnya teman-teman ya kan. Ya. Makanya iya, jadi saya tidurnya nantinya kalau bunyi serena lagi kan saya bisa langsung lari, nggak perlu ngambil ini, nggak perlu gitu pikirannya. Yang paling siap untuk gitu ya. Tapi itu berkali-kali loh, itu pas seperti lagi itu, kejadian seperti itu ya. kejadian di Tiki berkali-kali begitu. Dan waktu itu sudah punya anak? Belum ya. Belum, iya itu anakku lahir tahun 2009. Itu berdoanya lama banget. Dan memang kalau udah di angkatan, no kidding, maksudnya stressful ya kan. Kalau stres itu susah loh punya anak. Iya, pengaruh itu ya, pengaruh. Iya, ya. pengaruh. Jadi ya untungnya karena saya waktu itu masih aktif duty, umur sudah dekat, maksudnya umur sudah tua. Kalau sepanjang masuk di akalnya, army itu akan membiayai semuanya, gitu. Jadi saya bilang waktu itu pas mau dikirim ke Afghanistan, saya bilang, sir time out. Saya bilang time out sir. Saya sekarang udah 40, udah pengen punya anak. Saya bilang gitu. Bisa aja mungkin waktu itu commander saya pikir saya mau get away dari deployment, menghindari deployment, tapi enggak, karena udah 40 udah saatnya saya mikir punya anak. Karena orang tua di Indonesia, kapan nih punya cucu dari lo, ya kan? Ya akhirnya saya pas umur 40 dibayarin sama army untuk mencari fertility dokter, ya kan? Semuanya di check up, akhirnya lahirlah anaknya pas umur 41. 41 waktu itu pangkatnya apa? Pas Caleb lahir itu tahun 2009 masih letnan 1. Letnan 1 ya? Iya. Kan kalau mau jadi perwira itu syaratnya warga negara. Oh, itu ceritanya menarik juga tuh kenapa jadi warga negara. Terus warga negara, background check, terus punya gelar sarjana. Nah, jadi waktu sampai sersan masih WNI? Enggak, saya tuh masih E4. Masih spesialis ketika saya di Kuwait kan. Dia dikirim perang waktu masih E4. Mikir kalau gue mati di sini gimana ya? Iya kan mikirnya gitu. Jadi saya tulis surat ke Presiden United States of America. Saya tulis surat ke Bapak Presiden, Pak, saya tentara dengan pangkat ini, saya sekarang lagi dideploy di sini. Kalau saya mati di sini nggak jelas status saya. Apakah saya warga negara Indonesia atau warga negara Amerika? Katanya, bisakah dipercepat proses paper saya? Expedite ya? Iya, ternyata ya saya dipercepat prosesnya. Oh, ada gitu. Jadi dalam situasi yang jadi berbahaya. Balik ke Jerman, saya ditelepon, katanya nih, oh yaudah sekarang kamu bisa sumpah jadi warga negara. Katanya gitu, bisa hari ini. Wah, nggak bisa, saya harus minta cuti dulu di sini, paling nggak 2 minggu minta cuti. Jadi saya tuh dari Jerman terbang ke Houston, Texas untuk sumpah jadi warga negara. Dan cuma saya sendirian di ruang judge. Sementara saya lihat orang-orang di bawah ya, ratusan orang yang mau swear in juga, itu biasanya ratusan orang bareng-bareng ya. Tapi saya sendirian. Khusus lah ini. Khusus jadi ya. nggak pakai tes-tesan, maksudnya macam-macam. Itu Pak sepertinya sampai ke mejanya presiden ya? Ya pastilah, kalau nggak mana mungkin dipanggil ya nggak. Cepat-cepat sendirian lagi. She's wonderful. Yeah, I think what she's accomplished is amazing. Again, to be a female, a minority female at her rank is a great accomplishment, and she's also a great leader. So
Yeah, so I think she's a very caring leader. That's a very important quality to have when you're working, in this kind of environment. You want to care about the people that are soldiers, and she's a professional. Kalau Letnan 1 sudah punya bawahan berapa itu? Waktu itu apa anunya? Saya waktu jadi Letnan 1 itu kebetulan anak buah di platoon ya. Saya platoon leader. Platoon leader itu punya anak buah itu 100. Wah, banyak, banyak ya. Berapa? Karena ya platoon saya paling banyak. Nah, sebagai perwira yang artinya komandan peleton perempuan gitu ya. Kemudian mungkin dari Indonesia, anak buahnya mungkin kebanyakan laki-laki itu gimana? Apakah mengalami kesulitan menghadapi mereka atau gimana? Belum kita perempuan, itu tergantung bagaimana kita membawa diri kita ya kan, gitu loh. Satu hal yang sangat saya sangat lihat gitu ya. Mungkin ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Saya bahkan nggak bisa masuk misalnya jadi jaksa. Kan jaksa di Indonesia juga harus tinggi tertentu loh, ya nggak? Oh, saya kurang tahu malah mungkin correct me if I'm wrong. Maksudnya saya nggak tahu, tapi dengar-dengar begitu, tapi nggak tahu lah ya betulnya, ya kan? Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini, ya kan? Artinya dari segi tinggi badan saya sudah di stop, nggak bisa berkarir jadi polwan atau jadi tentara. Tapi di sini saya pendek mungil kecil mungil gini. Lewat ujian tertulis, lewat ujian fisik, mereka lihat kan kemampuan di otak. Ya, maksudnya ada kemampuan, mau jadi apa lu, ada opportunity. Waktu di Indonesia sudah sempat terpikir ya pengen berkarir sebagai militer dan sebagainya. Saya pernah bilang jadi polwan sama ibu saya bilang pengen jadi polwan. Iya, gitu ya. Tapi kemudian tahulah ada keterbatasan fisik ya. Yes. Jadi berapa lama Ibu Rosi jadi yang aktif? Kemudian sekarang kan sudah cadangan kan? Yes. Nah, jadi gimana? Jadi saya tuh spend active duty 11 tahun 3 bulan. Keluar dari active duty itu karena alasan apa? Keluarga kah atau apa? Keluarga. Anak saya waktu itu pas dia lahir kan saya umur 41 ya. Coba anak satu-satunya. Kebayang gak sih umur 3 tahun. Setiap saya mau berangkat kerja dia tuh pegangin celana panjang saya. Ibu, anak saya manggil saya ibu ya sampai sekarang. Ibu, aku main sama ibu dong. Gitu. Aduh, itu bikin saya mau nangis. Iya, jadi pas pulang kerja anakku tuh udah tidur kadang ya. Terus pas pergi anakku masih tidur, itu sedih loh. Betul. Iya kan, pergi kerja anak tidur, pulang kerja anak sudah tidur. Karena kalau perwira kan nggak mungkin kita pulang ke rumah cepat-cepat ya kan. Harus yang pulang terakhir lah. Nggak usah sampai terakhir, tapi paling nggak janganlah pulang cepat-cepat ya kan. Karena kita banyak tanggung jawabnya ya. Iya. Urusan anak kemudian ini ya memilih untuk mengubah jalur karir ya. Karena percaya angkatan akan tetap berjalan tanpa atau dengan saya. Sementara anak itu lebih butuh saya. Betul. Anak saya lahir itu berkat terbesar. Terus kalau kayaknya saya lebih mendingan pekerjaan, padahal saya berdoa untuk punya anak, berarti saya mengkhianati doa saya gitu. Akhirnya saya pilih anak. Gitu. Saya pilih anak, dari aktif pindah ke cadangan. Ya karir tetap jalan, ya kan? Maksudnya masih tetap nanti saya pensiun semua manfaat yang maksudnya benefit tetap saya pegang. Ya. TRICARE misalnya, TRICARE itu adalah asuransi kesehatan kita. Saya masih pakai. Keuntungan lainnya sekolah-sekolah namanya GI Bill ya. GI Bill ya. Kalau GI Bill itu saya tetap dapat sebagai cadangan karena dulu aktif kan itu bisa dihibahkan ya. Hibahkan ke suami atau anak. Sekarang anak saya umur SMA kelas 11 ya saya hibahkan ke dia dong. Jadi saya nggak perlu nabung banyak-banyak istilahnya. Anak saya bisa pakai. One thing, the beauty of Texas. Cuma Texas itu yang punya namanya Hazelwood Act. Hazelwood Act itu adalah kalau pernah berangkat dari Texas berangkat perang, maka berhak untuk mendapatkan namanya Hazelwood Act itu pendidikan, biaya di pendidikan dari State of Texas. Jadi bisa saya sendiri pakai atau anak saya atau suami saya kuliah nggak perlu bayar. Gratis. Sampai semau kita, misalnya mau sampai doktor gitu. itu juga 5 tahun, buat 5 tahun. Buat 5 tahun. Iya. Yang menarik mungkin juga nih pertanyaan yang selalu muncul kalau ada orang Indonesia yang jadi tentara Amerika, masalah nasionalisme.
Nah ya. Nah itu gimana? Ada orang bilang, wah jadi tentara Amerika ini mungkin mengkhianati Indonesia, itu gimana Bu Rosi? Kayaknya apa ya, tergantung siapa yang bilang. Ya siapa sih, maksudnya kalau orang bilang kita pengkhianat, mungkin mereka nggak tahu esensinya gitu. Aku pikir kalau orang sudah well educated, berpikiran open, ya kan, berpikiran terbuka, mereka nggak akan berpendapat seperti itu. Gitu. Artinya kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia, ya kan? Gitu. Terus kita juga lihat apakah maksudnya kita cinta tapi tidak boleh membabi buta ya kan? Cinta. Misalnya kalau saya saking cinta sama Indonesia, apakah Indonesia akan meng-hire saya sebagai angkatan? Enggak kan? Dengan pendeknya saya, ya kan? Tidak. Di sini karena kemampuan yang kita miliki, artinya kita diakui dengan kemampuan yang kita miliki. Dan satu hal lagi, gue tuh nggak bayar masuk angkatan gue yang dibayar. Maksudnya saya dapat bonus loh. Masuk angkatan, $7.000, berapa ribu dolar gitu. Mengeluarkan uang. Nggak ngeluarin, malah dikasih duit gitu. Sementara ya kita sudah tahu bagaimana budaya yang beda ya. Maksudnya cinta kepada Indonesia itu tetap. Apalagi orang Batak. Makanan Indonesia tuh selalu ya. Maksudnya makanan itu udah kayak orang kerakusan kalau makanan Indonesia. Artinya saya orang Batak. Ya kan, orang Batak itu mulutnya aja yang jeber, hatinya mah bersih-bersih ya. Hatinya rinto, nah, ada yang hatinya rinto, iya, bisa ya kan. Ya saya orang Batak dan saya bangga. Makanya selama di angkatan itu saya kenalin masalah Indonesia. Saya dari Indonesia, mem, di mana mem? Jadi bahkan kalau ada Asian Pacific Heritage Month, saya pakai baju Indonesia loh, baju tradisional Indonesia. Maksudnya ini loh biar lu tahu nih Indonesia nih di sini gitu. Bahkan kita sebenarnya ada operasi namanya Operation Garuda Shield Operation. Pengen tuh ikutan, sebenarnya udah mau hop in tahun ini. Cuma ada masalah, padahal saya udah pasportnya udah siap, udah mau berangkat. Karena satu hal lain jadi nggak jadi. Mau coba hop in tahun depan. Jadi maksudnya kalau bisa ikut operasi Garuda ya bilangnya. Iya, Garuda Shield, pengen banget ikutan. Wah, itu mantap itu. Makanya ada kesempatan, saya udah siapin semuanya. Tetap nasionalismenya. Jadi rasa cinta itu Indonesia di dalam ya. hati itu nggak bisa dihilangkan meskipun cinta, sudah menjadi warga negara Amerika ya. Anakku itu lahir pertama kali itu belajar bahasa Indonesia. Jadi lancar dong sekarang anaknya juga. Lancar, anak gue itu begitu lahir jebrol, boom, bahasa Indonesia. Ibu, uang udah gede begitu manggilnya masih ibu. Sampai sekarang manggilnya ibu sama ayah. Saya juga memperkenalkan makanan-makanan Indonesia. Di sini pas saya naik pangkat, orang-orang Indonesia di San Antonio, mereka masak masakan Indonesia semuanya. Mereka semua sediain makanannya di bawah tuh. Yang ngeliatin ruangannya dari mulai risoles, mie, macem-macem semuanya, rendang mereka pada bawa semua. Terus mereka datangnya tuh berpakaian batik, misalnya, ada yang batik, ada yang kebaya. Mereka datang pas pelantikan saja, jadi semua di sini mereka tuh heran-heran gitu. Jadi mereka tanya, "Mem, bayar berapa?" Kata saya nggak bayar apa-apa. Kalau cinta jangan suruh milih istilahnya. Kita nggak boleh suruh milih. Mau milih Indonesia jangan suruh pilih. Karena kita biarkan aja. Iya, maksudnya kita mencintai dua-duanya dengan dengan proporsi masing-masing. Iya. Betul. Terima kasih sekali ceritanya yang menarik sekali, Ibu Letnan Kolonel Rosi. Terima kasih sekali ya. Bagaimana perjuangannya yang sempat berpikir bahwa tidak akan pernah berkarir militer atau polisi di Indonesia, kemudian bisa mencapai ranking sebagai letnan kolonel ya. Ya, kita akhiri ya perbincangan kita kali ini dalam podcast Ketika Hidup Diperjuangkan. Saya Alam Burhanan dan saya Supriyono. Sampai jumpa di lain waktu.